Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran besar. Betapa banyak dari kita ini yang mengaku sebagai muslim dan mungkin tidak punya kesibukan, tapi tidak dapat menyempatkan dirinya untuk menghadiri salat berjamaah. Oleh karena itu, maka kita yang mendapatkan kelapangan dada, kesucian niat, kejernihan pikiran, kebersihan hati, untuk selalu hadir melaksanakan salat jamaah adalah suatu kesyukuran besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan memasuki salat sunat yang lain sesudah salat tahiyat masjid, yaitu salat sunat duha. Ada suatu hal yang menarik ketika kita bicarakan pada Jumat yang lalu mengenai salat sunat tahiyat masjid, di mana di situ dikatakan bahwa siapa yang karena satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melaksanakan tahiyat masjid, maka hendaknya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak 4 kali. Saya dapatkan keterangan dalam kitab ini mengatakan qala al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan inna mastuhibbal ityanu bihazil kalimatil arba', bahwasanya disunatkan untuk membaca kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat 4 ini, li'annaha salatu sairil khalifah dinggir adami, karena sesungguhnya itu adalah salatnya semua makhluk selain daripada manusia. Ini berita penting ini. Mengapa kita disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah? Oleh al-ulama al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan li'annaha salatu sairil khaliqah, karena itu adalah salatnya semua makhluk min ghairil adami, selain daripada manusia, minal hayawanat wal jamadat, daripada hewan-hewan dan benda-benda mati.
kita dapatkan dari Al-Quran, di mana di situ dikatakan semua makhluk Allah di langit dan di bumi itu bertasbih. Ketika ma fis samawati wal ardi yusabbihu ma fis samawati, semua yang ada di langit dan di bumi. Hanya kita tidak mengerti. Makanya kalau lagi lewat tengah malam ayam berkokok, nak-nakai egana tahu nak cau ya. Moto ni manu mau ni tangga benih memetin rona tok rupa tahu Padahal itu melaksanakan ibadahnya. Melaksanakan ibadahnya. Mega tu apa tu ni memetin rona. Nah sekarang kita masuki salat duha. Suatu hal yang menarik berkaitan dengan ini, pengakuan Abu Hurairah, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Namanya sendiri adalah Abdurrahman. Sama namanya dengan kameraman kita yang ada duduk di tempat saya ini. Tapi lebih populer, lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya ambo coki-coki, karena suka main-main dengan anak kucing. Dan orang Arab itu sering memberi gelar seseorang itu dengan apa yang bisa menjadi tanda-tanda baginya. Seseorang umpamanya untuk membedakan dia dengan yang lainnya karena dia selalu pakai kacamata, maka diberi nama Abu Nadara, ambo kacamata. Ya, kalau seseorang setiap jalan selalu bawa tas, maka diberikan lagi gelar Abu Shanta, ambo tase. Itu orang Arab. Ini dari Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang ditolak hadisnya oleh saudara-saudara kita dari Syiah, tidak diterima. Makanya tidak mengherankan kalau sering ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan syariat. Ada masukkan dalam YouTube itu azannya Syiah, ada masukkan salatnya Syiah. Ya memang karena rujukan beda. Syiah itu hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka. Selain daripada itu ditolak. Abu Hurairah mengatakan apa? Awsani khalili bisalasin la ada'hunna hatta amut. Saya telah diwasiatkan, diberikan wasiat oleh Khalili, selauku, oleh teman saya yang tiada lain adalah Rasulullah. Karena begitu dekatnya sampai disebut Khalili, bukan saja sahabat, tetapi Khalil. Sama dengan gelar Nabi Ibrahim. Gelar Nabi Ibrahim Khalilullah, Sallauna Allah Ta'ala. Pernah dalam riwayat hadis disebutkan bahwa pernah Jibril tanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, tahukah engkau mengapa Allah memberi gelar kepadamu Khalil, Khalilullah? Sallauna Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan,
Dia apa bahan itu? Lalu Jibril menyampaikan kepada beliau, Allah memberi kamu gelar sebagai temannya selauna, bukan karena banyaknya ibadahmu, tetapi karena kemurahanmu, kedermawananmu. Dena wereko batelar po Allah Ta'ala nasaba pakasiwiamu neka nasaba labomu. Nasaba naitana po Allah Ta'ala sininna atinna raba ripancadinna naita makradega ga labo atimu. Ini siapa yang mau mengikuti jejak Nabi Ibrahim, milikilah sifat dermawan. Di mana Rasulullah mengatakan, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang memiliki sifat dermawan itu, kata Rasulullah, itu adalah dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dekat sama manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, kebalikannya, la seke, la keddi, la kiri gelang, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Jadi pilihan kita, mau dekat sama Tuhan sekaligus dekat sama manusia, sekaligus dekat dengan surga, maka milikilah sifat as-sahih, sifat malabuh. Lalu Nabi seterusnya mengatakan apa? Wal jahilus sahih ahabbu ila Allah minal abidil bakhil. Dia tahu makura-kura pakasiwiana, makura sunnana, parlunna minajagai neka malaboi lebih puji wikipuange. Seseorang yang kurang ibadahnya, hanya melaksanakan yang wajib, sunatnya kurang, tetapi dia memiliki sifat dermawan, kata Rasulullah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seseorang yang tukang ibadah tetapi kiri gelang. Kedekut, bakhil. Ini sifat Nabi Ibrahim. Salah satu sifatnya itu, kalau dia mau makan, dibuka pintu rumahnya, dan di belakang pintu dia duduk menunggu setiap orang yang lewat dipanggil, lepak mai. Atau sini tomat-tomat acala tanya ke komandre engkau tahu jaga nadeka persiapanmu. Ya bukanlah menunjukkan kebahilan kita itu, tapi karena kondisi pada masa itu. Jadi kalau sekiranya itu sudah tidak ada lagi, ya bukalah pintunya. Kemudian mau tahu
Siapa orang yang senantiasa didoakan malaikat? Kata Rasulullah, siapa yang selalu siap untuk menunggu tamu untuk diberikan hidangan, maka ia senantiasa didoakan oleh malaikat. Didoakan keselamatannya, didoakan keberuntungannya, didoakan rezekinya oleh malaikat. Ini cerita-cerita sedikit Basnas Baru, pengurus Basnas Baru. Sudah lebih 70 daerah yang studi banding di Baru, dan semua ini dikasih makan. Yang bermalam disewakan hotelnya. Sudah lebih 70 daerah, ada yang provinsi, ada yang kabupaten. Yang terakhir ini Lu Raya. Sebelumnya adalah dari provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan 8 kabupatennya. Ada melakukan studi banding. Nah, ketika itu bermalam persis pengajian saya di Masjid Agung Baru, dan selesai pengajian mau bicara-bicara dengan saya tidak berikan kesempatan, karena saya pikirkan tidak bisa bicara sebentar, sementara ada tugas saya yang menunggu di rumah. Jadi saya katakan, besok datang ke pesantren. Besok datang pesantren. Kalau ada yang mau dilakukan di kantor Basnas, nanti setelah pulang. Alhamdulillah begitulah. Besoknya datang semua silaturahim, dan sempat dibawa ajang sana. 3 kampus kita di Mangkoso itu dibawa, dan juga makan siang di sana, baru kembali ke Baru. Lalu pengalaman ini pengurus Basnas Baru kalau keluar berkunjung, mereka sendiri yang bayar hotelnya, mereka sendiri yang cari makannya. Si salah aneh loh, tegare. Lalu kenapa melakukan ini? Karena prinsip kalau ada tamu, dia datang itu dengan rezekinya. Apa yang kita berikan kepada mereka itu sebenarnya rezekinya dari Allah. Suatu keberuntungan kita karena kita dijadikan jalan oleh Allah. Ya roh syukuru kena rekon ketamutan di toanai dalet namete tu boleh kibuangnya. Magi syukuru kini nasabah ini mencaji Allah lengenna. Kita menjadi pintunya. Di situ kesyukuran kita. Dan ingat surah As-Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan, jangan khawatir, ada Dia yang gantikan. Fahuwa yukhlifu, ada huwa menggantikannya, dan menggantikannya lebih daripada yang kau berikan. Ini kata Abu Hurairah, riwayat ini memang salat duha. Ausani khalili bisalasin, saya diwasiati oleh teman saya selauku bisalasin nasabat telugau. Diberi wasiat dalam 3 hal. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah ini adalah teman dekat Rasulullah, dan terbukti itu. Buktinya teman dekat yang paling banyak hadisnya, berarti dia paling banyak menemani Rasulullah. Semua orang yang hidup pada masa Rasulullah dan beriman kepada beliau serta pernah ketemu, semuanya itu diberi gelar sahabat. Saya ulangi, semua orang yang hidup
semasa Rasulullah beriman dan pernah ketemu dengan beliau, itu semuanya diberi gelar sahabat. Tetapi Abu Hurairah ini selain daripada sahabat, dia khalil. Buktinya paling banyak hadisnya. Tidak bisa diingkari itu. Dan sebagai khalil, Abu Hurairah mengatakan, saya telah dipesan dengan 3 hal. Agak ngari kalau ini. 3 hal la ada'hunna hatamut, yang saya dilarang untuk meninggalkannya. Jangan tinggalkan ini sampai kamu mati. Itu pesan Rasulullah. Istiqamah kamu melakukan pesan saya ini, yang 3 hal ini sampai kamu mati. Yang pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang 3 hari itu adalah hari 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. 10 telu ompo, 10 4, 10 5. Pernah saya dapati dalam YouTube, ya, ada seorang ahli yang meneliti itu. Ternyata luar biasa itu dampaknya, luar biasa berkahnya. Luar biasa berkahnya. Ya, sisa kita ini yang tukang makan, tepa masih lagi, tepa kuku asih rampiangi, maka makofa sikit. Rasulullah sering memberi wasiat kepada seseorang itu sesuai dengan kondisinya. Ada sahabat bertanya, amalan apa yang paling afdal? Nabi melihat, oh ini tukang tidur. Nabi mengatakan, salat malam. Bapak tidur nih. Itu. Ada dilihat yang bertanya, amalan apa paling afdal? Tukang makan ini. Yang paling afdal buat kamu adalah puasa. Ada seseorang yang dilihat masih seke, yang paling afdal kamu ialah bersedekah. Kalau wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah ini adalah umum karena berkah daripada itu. 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Ada orang sudah lancar puasanya. Mengapa lancarnya puasanya itu? InsyaAllah tidak sahur, dia puasa juga. Itu betul-betul sudah, ya, mapuji ni puasa kalina, mapuji ni puasa kalina. Nah, sahabatmu dan resu mau puasa tu. Kalau kita mungkin masih itu jadi pertimbangan. Ganti Andre subuh. Pagalak-galak kita puasa. Kalau kita di Kairo atau belajar di sana di asrama Azhar, untuk sahurnya itu hanya roti untuk rakyat yang modelnya kayak baret. Di sana disebut isbaladi, ya, roti kampung. Tapi tinggi kalorinya, tinggi apanya, proteinnya tinggi itu. Itu yang dibagikan kita
dibagikan kalau tengah malam jam 1 dibagikan kita roti dengan kacang full bersama-sama dengan zabadi. Ya, itu susu kental itu yang agak kecut. Apa bahasa asingnya ini? Ya, susu kental itu yang agak kecut. Ada teman dari Manado, keturunan Arab, namanya Ahmad Bahmid. Sekarang profesor, mengajar, dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Baru-baru ini meninggal dunia. Baru-baru ini, belum cukup 1 bulan ini meninggal dunia. Ya, waktu itu dia baru-baru tiba Ramadan, dikasih itu. Ini katanya kurang ajar Mesir, orang Mesir ini, masa kita dikasih susu basi, naseng susu mawari. Padahal tidak, memang begitu. Yang begitu dikasih kita. Ini itulah sahurnya orang Arab, orang Mesir. Nama lupa tahu nama raja mana. Lalu apa kerja kita? Kita itu dibawa naik ke asrama, dibawa naik ke kamar, hanya dipakai untuk memasak. Jadi hanya makanan sampingan, dijadikan makanan sampingan, diminum dengan susu, dimakan itu rotinya, dipakai untuk memasak. Kenapa? Karena kelemahan kita ini orang Melayu, apapun dimakan kalau tidak ketemu dengan nasi belum kenyang. Coba ingat peristiwa dari Tanah Suci waktu di Arafah itu tidak masuk Katrin, ada roti, tapi bagi masyarakat kita ini orang Melayu itu tidak kenyang. Saya ingat ya, saudara kita Al-Ustaz Basri Daud, anak Nandri Kurutah, Daud Ismail Sote. Saya sama-sama beliau di Kairo. Biasa pergi ziarah ke asrama Malaysia. Agak dekat dengan asrama Azhar, asrama Malaysia. Itu orang Malaysia hebatnya, ada asrama dibuatkan oleh pemerintah pusat, ada lagi asrama dibuatkan oleh pemerintah daerah. Kita semasa saya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jangankan asrama, kantor pun untuk sekretariat mahasiswa tidak ada. Hanya disewa sendiri oleh mahasiswa di satu tempat namanya Babul Luk. Nanti Habibie yang ada mendirikan itu rumah Indonesia di sana. Alhamdulillah sekarang ini ada asrama sudah milik daripada putra-putri yang berasal dari Sulawesi, yang namanya KKS. Ada rumah milik yang dimiliki. Kalau masa kami itu tidak ada. Nah, saya sering sama-sama beliau itu berkunjung, berziarah ke asrama Malaysia. Siapa diziarah di sana? Sempugita, boleh Malaysia. Itu yang kita ziarahi. Nah, tiba waktu makan dikasih makan. Sering makan dengan mie, tapi lengkap, mie kuah lengkap. Biasanya itu Pak Balena udang, kemudian dengan sayurnya itu, pokoknya lengkap lah. Artinya dari segi gizi sudah sempurna. Tapi setelah pulang, setelah nasu, maka mereka, dia kata masuk nasai, dia pernah setelah masuk, dia pernah orang marin Andre, ya jadi, napa ki benci, dia pernah masuk. Allahu Akbar, mana susiki? Allah yarhamu. Ya, beliau juga sudah meninggal dunia. Saya tidak tahu teman-teman waktu di Kairo siapa lagi yang tersisa sekarang ini yang belum menyeberang ke negeri seberang. Ustaz Sabir Musi sudah lewat, Ustaz Daniel sudah lewat, sudah berangkat. Latif Hamidu sudah berangkat. Ya, yang di Makassar ini belum di daerah juga.
yang sama-sama waktu dari Mangkoso, Ustaz Mudasir sudah lewat, Ustaz Wahab sudah lewat, Ustaz Alwi sudah lewat, Ustaz Abbas Rembang sudah lewat, sudah berangkat semua. Ya, nggak tahu kapan nanti ini yang dulu menyusul, karena semua kita ini akan menyusul. Ini satu. Jangan tinggalkan 3 hal selama hidup. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wasalati duha. Salat duha. Salat duha. Karena adanya pesanan Rasulullah kepada Abu Hurairah seperti ini, jangan tinggalkan sampai mati. Berarti ulama mengatakan itu adalah sunnat muakkadah. Sunnat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Dan memang walaupun tidak wajib, tetapi siapa yang punya kesempatan untuk melakukannya tetap rugi kalau tidak melakukan. Saya ulangi, siapapun yang punya kesempatan untuk melakukannya rugi kalau tidak melakukannya. Apalagi melakukannya itu tidak berat. Tidak berat. Lebih berat melakukan salat malam. Salat duha ini dilakukan pagi hari dan waktunya sangat longgar. Mulai matahari terbit sampai tengah hari. Sangat longgar. Kemudian yang ketiga, wa alla anamu illa ala witrin. Yang ketiga, jangan tidur kecuali salat witir. Kecuali salat witir. Padahal salat witir ini afdalnya dilakukan sebagai penutup daripada salat malam, penutup daripada salat tahajud. Sampai dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, kalau kamu yakin akan bangun nanti tengah malam, jangan dulu salat witir. Jangan dulu kalau yakin, supaya salat witirmu menjadi penutup. Karena itu afdalnya. Itu afdalnya salat malam itu ditutup dengan ganjil. Ditutup dengan bilangan ganjil, itulah witir. Jadi Nabi mewasiatkan, jika sekiranya kamu yakin akan bangun kalau tengah malam, jangan dulu salat witir. Tetapi kalau kamu ragu-ragu, nah inilah dikatakan kepada Abu Hurairah, jangan tidur kecuali salat witir. Jadi macam kita ini yang orang awam, yang belum bisa bangun, kalau di masjid selesai salat isya, lakukan salat sunat 4 rakaat. Jangan hanya 2. 4 rakaat, 2-2. Lakukan. Kalau sekiranya yakin bahwa sulit bangun, tambahlah witir sesudahnya. Tambahlah witir sesudahnya baru pulang. Maka pun nih, ya. Artinya dipegangilah, dikatakan pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, kalau kita belum biasa bangun, mengapa dilakukan sebelum tidur? Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah seperti itu. Dan sebegitu pentingnya orang melakukan salat witir. Pentingnya orang melakukan salat witir sampai Nabi mengatakan, "Man lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak melakukan witir bukan umat kami. Ya, sebenarnya tidak derona sakarat nekat. Itu hanya untuk menunjukkan pentingnya. Hanya untuk menunjukkan pentingnya itu dilakukan. Al-witru haqqun, al-witru haqqun, al-witru haqqun. Witir itu wajib, witir itu wajib, witir wajib. Amal yutir falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan salat witir bukan golongan kami.
Jadi kita yang belum biasa bangun tengah malam, maka sesudah salat Isya lakukan 4 rakaat sunat, 2-2. Mengapa bukan 2? Karena kalau 4 ada nilai plusnya yang tidak tanggung-tanggung nilainya. Apa nilai plusnya salat sunat Isya ba'dian? Nilai plusnya itu adalah bernilai salat turunnya Lailatul Qadri. Nilai Lailatul Qadri. Jadi boleh kita ini berguyon mengatakan kepada seseorang, hoja iya dek na ramalapi ulolongan Lailatul Qadri, tuka weni ulolongan Lailatul Qadri. Guyon. Saya ini bukan nanti Ramadan baru dapat Lailatul Qadri. Kamu itu nanti Ramadan baru mengejar Lailatul Qadri, tapi saya tiap malam saya dapat Lailatul Qadri. Bagaimana dapatnya? Dengan salat sunat 4 rakaat sesudah salat Isya. Nah, tambahlah dengan witir. Sempat dilakukan di masjid, lakukan, tidak sempat di rumah. Tapi bagi kita biasanya kalau sudah pulang ke rumah mereka ada dah, mereka apa kalah-kalah. Mereka apa kalah-kalah. Ya. Mengenai salat witir itu tadi, kalau yakin akan bangun ya jangan dulu lakukan. Karena afdalnya dijadikan penutup salat tahajud. Ya. Sementara kalau kita belum biasa salat tahajud, mau mendapatkan nilai salat tahajud, jangan lupa 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur itu bernilai salat tahajud. Jadi boleh jadi lagi teka-teki, ya tu mah tahajud ka tum ka weni, na dek woto, tahu aga ya. Tahu aga ya. Nah itu mah tahajud na dek noto hanya salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi mengatakan itu. Nilai salat sunnah zuhur 4 rakaat sebelumnya qabliyah itu bernilai salat tahajud. Tapi siapa salat juga di sini salat tahajud ikut atuh malam mana ni? Ya inilah bahasa kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pengajian kita berikut. InsyaAllah mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wasallam warhamdulillahalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran besar. Betapa banyak
dari kita ini yang mengaku sebagai muslim dan mungkin tidak punya kesibukan, tapi tidak dapat menyempatkan dirinya untuk menghadiri salat berjamaah. Oleh karena itu, maka kita yang mendapatkan kelapangan dada, kesucian niat, kejernihan pikiran, kebersihan hati, untuk selalu hadir melaksanakan salat jamaah adalah suatu kesyukuran besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan memasuki salat sunat yang lain sesudah salat tahiyat masjid, yaitu salat sunat duha. Ada suatu hal yang menarik ketika kita bicarakan pada Jumat yang lalu mengenai salat sunat tahiyat masjid, di mana di situ dikatakan bahwa siapa yang karena satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melaksanakan tahiyat masjid, maka hendaknya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak 4 kali. Saya dapatkan keterangan dalam kitab ini mengatakan, qala al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan inna mastuhibbal ityanu bihazil kalimatil arba', bahwasanya disunatkan untuk membaca kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat 4 ini, li'annaha salatu sairil khalifah minggir adami, karena sesungguhnya itu adalah salatnya semua makhluk selain daripada manusia. Ini berita penting ini. Mengapa kita disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah? Oleh al-ulama al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan li'annaha salatu sairil khaliqah, karena itu adalah salatnya semua makhluk minggir adami selain daripada manusia, minal hayawanat wal jamadat, daripada hewan-hewan dan benda-benda mati. Kita dapatkan dari Al-Quran, di mana di situ dikatakan semua makhluk Allah di langit dan di bumi itu bertasbih. Ketika ma fis samawati wal ardi yusabbihu ma fis samawati, semua yang ada di langit dan di bumi, hanya kita tidak mengerti. Makanya kalau lagi lewat tengah malam ayam berkokok, nak-nakai egana tahu nak cau ya. Moto ni manu mau ni tengah benih memetin rona rupa tahu Padahal itu melaksanakan ibadahnya. Melaksanakan ibadahnya. Mega tu apa tu ni memetin rona.
Nah sekarang kita masuki salat duha. Suatu hal yang menarik berkaitan dengan ini, pengakuan Abu Hurairah, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Namanya sendiri adalah Abdurrahman. Sama namanya dengan kameraman kita yang ada duduk di tempat saya ini. Tapi lebih populer, lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya ambo coki-coki, karena suka main-main dengan anak kucing. Dan orang Arab itu sering memberi gelar seseorang itu dengan apa yang bisa menjadi tanda-tanda baginya. Seseorang umpamanya untuk membedakan dia dengan yang lainnya karena dia selalu pakai kacamata, maka diberi nama Abu Nadara, ambo kacamata. Ya, kalau seseorang setiap jalan selalu bawa tas, maka diberikan lagi gelar Abu Shanta, ambo tase. Itu orang Arab. Ini dari Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang ditolak hadisnya oleh saudara-saudara kita dari Syiah, tidak diterima. Makanya tidak mengherankan kalau sering ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan syariat. Ada masukkan dalam YouTube itu azannya Syiah, ada masukkan syaratnya Syiah. Ya memang karena rujukan beda. Syiah itu hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka. Selain daripada itu ditolak. Abu Hurairah mengatakan apa? Awsani khalili bisalasin la ada'hunna hatta amut. Saya telah diwasiatkan, diberikan wasiat oleh khalili, selauku, oleh teman saya yang tiada lain adalah Rasulullah. Karena begitu dekatnya sampai disebut khalili, bukan saja sahabat, tetapi khalil. Sama dengan gelar Nabi Ibrahim. Gelar Nabi Ibrahim Khalilullah, Sallauna Allah Ta'ala. Pernah dalam riwayat hadis disebutkan bahwa pernah Jibril tanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, tahukah engkau mengapa Allah memberi gelar kepadamu Khalil, Khalilullah? Sallauna Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan, dia apa paham itu? Lalu Jibril menyampaikan kepada beliau, Allah memberi kamu gelar sebagai temannya, Sallauna, bukan karena banyaknya ibadahmu, tetapi karena kemurahanmu, kedermawananmu. Dena wereko patelar pong Allah Ta'ala nasaba pakasiwiamu naik nasaba labomu. Nasaba naitana pong Allah Ta'ala sininna atinna rapa ripancadinna naita makradega ga cawlabo atimu. Ini
siapa yang mau mengikuti jejak Nabi Ibrahim, milikilah sifat dermawan. Di mana Rasulullah mengatakan as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang memiliki sifat dermawan itu, kata Rasulullah, itu adalah dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dekat sama manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, kebalikannya, la seke, la keddi, la kiri gelang, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Jadi pilihan kita, mau dekat sama Tuhan sekaligus dekat sama manusia, sekaligus dekat dengan surga, maka milikilah sifat as-sahih, sifat malabuh. Lalu Nabi seterusnya mengatakan apa? Wal jahilus sahih ahabbu ila Allah minal abidil bakhil. Dia tahu makura-kura pakasiwiana, makura sunnana, parlunna minajagai neka malaboi lebih puji wikipuange. Seseorang yang kurang ibadahnya, hanya melaksanakan yang wajib, sunatnya kurang, tetapi dia memiliki sifat dermawan, kata Rasulullah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seseorang yang tukang ibadah tetapi kiri gelang. Kedekut, bakhil. Ini sifat Nabi Ibrahim. Salah satu sifatnya itu, kalau dia mau makan, dibuka pintu rumahnya, dan di belakang pintu dia duduk menunggu setiap orang yang lewat dipanggil, lepak mai. Atau sini tomat-tomat acak tanya ke komandre engkau tahu jangan nadeka persiapanmu. Ya bukanlah menunjukkan kebahilan kita itu, tapi karena kondisi pada masa itu. Jadi kalau sekiranya itu sudah tidak ada lagi, ya bukalah pintunya. Kemudian mau tahu siapa orang yang senantiasa didoakan malaikat? Kata Rasulullah, siapa yang selalu siap untuk menunggu tamu untuk diberikan hidangan, maka ia senantiasa didoakan oleh malaikat. Didoakan keselamatannya, didoakan keberuntungannya, didoakan rezekinya oleh malaikat. Ini cerita-cerita sedikit Basnas Baru, pengurus Basnas Baru. Sudah lebih 70 daerah yang studi banding di Baru, dan semua ini dikasih makan. Yang bermalam disewakan hotelnya.
Sudah lebih 70 daerah, ada yang provinsi, ada yang kabupaten. Yang terakhir ini Luwu Raya. Sebelumnya adalah dari provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan 8 kabupatennya. Ada melakukan studi banding, dan ketika itu bermalam persis pengajian saya di Masjid Agung Baru, dan selesai pengajian mau bicara-bicara dengan saya tidak berikan kesempatan karena saya pikirkan tidak bisa bicara sebentar, sementara ada tugas saya yang menunggu di rumah. Jadi saya katakan, besok datang ke pesantren. Besok datang ke pesantren. Kalau ada yang mau dilakukan di kantor Basnas nanti setelah pulang. Alhamdulillah begitulah. Besoknya datang semua silaturahim, dan sempat dibawa ajang sana. 3 kampus kita di Mangkoso itu dibawa, dan juga makan siang di sana, baru kembali ke Baru. Lalu pengalaman ini pengurus Basnas baru kalau keluar berkunjung, mereka sendiri yang bayar hotelnya, mereka sendiri yang cari makannya. Si salah aneh loh, tegare. Lalu kenapa melakukan ini? Karena prinsip kalau ada tamu, dia datang itu dengan rezekinya. Apa yang kita berikan kepada mereka itu sebenarnya rezekinya dari Allah. Suatu keberuntungan kita karena kita dijadikan jalan oleh Allah. Ya roh syukuru kena rekon ketamutan di toanai dalet namete tu boleh kibuangnya. Magi syukuru kini nasabah ini mencaji Allah lengenna. Kita menjadi pintunya. Di situ kesyukuran kita. Dan ingat surah As-Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan, jangan khawatir, ada Dia yang gantikan. Fahuwa yukhlifu, ada huwa menggantikannya, dan menggantikannya lebih daripada yang kau berikan. Ini kata Abu Hurairah, riwayat ini memang salat duha. Ausani khalili bisalasin, saya diwasiati oleh teman saya selauku bisalasin nasabat telugau. Diberi wasiat dalam 3 hal. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah ini adalah teman dekat Rasulullah, dan terbukti itu. Buktinya teman dekat yang paling banyak hadisnya, berarti dia paling banyak menemani Rasulullah. Semua orang yang hidup pada masa Rasulullah dan beriman kepada beliau serta pernah ketemu, semuanya itu diberi gelar sahabat. Saya ulangi, semua orang yang hidup semasa Rasulullah beriman dan pernah ketemu dengan beliau, itu semuanya diberi gelar sahabat. Tetapi Abu Hurairah ini selain daripada sahabat, dia khalil. Buktinya paling banyak hadisnya. Tidak bisa diingkari itu. Dan sebagai khalil, Abu Hurairah mengatakan, saya telah dipesan dengan 3 sesuatu, 3 hal. Agak ngari kalau ini. 3 hal la ada hunna hatamut, yang saya dilarang untuk meninggalkannya. Jangan tinggalkan ini sampai kamu mati. Itu pesan Rasulullah.
istiqamah kamu melakukan pesan saya ini, yang 3 hal ini sampai kamu mati. Yang pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang 3 hari itu adalah hari 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. 10 telu ompo, 10 4, 10 5. Pernah saya dapati dalam YouTube. Ya, ada seorang ahli yang meneliti itu, ternyata luar biasa itu dampaknya, luar biasa berkahnya. Luar biasa berkahnya. Ya, sisa kita ini yang tukang makan. Tepa masih lagi, tepa kuku masih rampiangi, maka kofa sikit. Rasulullah sering memberi wasiat kepada seseorang itu sesuai dengan kondisinya. Ada sahabat bertanya, amalan apa yang paling afdal? Nabi melihat, oh ini tukang tidur. Nabi mengatakan salat malam. Bapak tidur nih. Itu. Ada dilihat yang bertanya, amalan apa paling afdal? Tukang makan ini. Yang paling afdal buat kamu adalah puasa. Ada seseorang yang dilihat masih kek-seke, yang paling afdal kamu ialah bersedekah. Kalau wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah ini adalah umum karena berkah daripada itu. 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Ada orang sudah lancar puasanya. Mengapa lancarnya puasanya itu? InsyaAllah tidak sahur, dia puasa juga. Itu betul-betul sudah, ya, mapuji ni puasa kalina, mapuji ni puasa kalina. Nasabakmu dan resu mau puasa tu. Kalau kita mungkin masih itu jadi pertimbangan. Ganti Andre subuh. Pagalak-galak kita puasa. Kalau kita di Kairo atau belajar di sana di asrama Azhar, untuk sahurnya itu hanya roti. Roti untuk rakyat yang modelnya kayak baret. Di sana disebut ish baladi. Ya, roti kampung. Tapi tinggi kalorinya, tinggi apanya, proteinnya tinggi itu. Itu yang dibagikan kita. Dibagikan kalau tengah malam jam 1 dibagikan kita roti dengan kacang full bersama-sama dengan zabadi. Ya, itu susu kental itu yang agak kecut. Apa bahasa asingnya ini? Ya, susu kental itu yang agak kecut. Ada teman dari Manado, keturunan Arab, namanya Ahmad Bahmid. Sekarang profesor, mengajar, dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Baru-baru ini meninggal dunia. Baru-baru ini, belum cukup 1 bulan ini meninggal dunia. Ya, waktu itu dia baru-baru tiba Ramadan, dikasih itu
Ini katanya kurang ajar Mesir, orang Mesir ini, masa kita dikasih susu basi, nasi susu mawari. Padahal tidak, memang begitu. Yang begitu dikasih kita. Itulah sahurnya orang Arab, orang Mesir. Nama lupa tahu nama raja mana. Lalu apa kerja kita? Kita itu dibawa naik ke asrama, dibawa naik ke kamar, hanya dipakai untuk memasak. Jadi hanya makanan sampingan, dijadikan makanan sampingan, diminum dengan susu, dimakan itu rotinya, dipakai untuk memasak. Kenapa? Karena kelemahan kita ini orang Melayu, apapun dimakan kalau tidak ketemu dengan nasi, belum kenyang. Coba ingat peristiwa dari Tanah Suci waktu daerah apa itu tidak masuk Katrin, ada roti, tapi bagi masyarakat kita ini orang Melayu itu tidak kenyang. Saya ingat ya saudara kita Al Ustaz Basri Daud, anak Nandri Kurutah, Daud Ismail Sopeng. Saya sama-sama beliau di Kairo. Biasa pergi ziarah ke asrama Malaysia. Agak dekat dengan asrama Azhar, asrama Malaysia. Itu orang Malaysia hebatnya. Ada asrama dibuatkan oleh pemerintah pusat. Ada lagi asrama dibuatkan oleh pemerintah daerah. Kita semasa saya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jangankan asrama, kantor pun untuk sekretariat mahasiswa tidak ada. Hanya disewa sendiri oleh mahasiswa di satu tempat namanya Babuluk. Nanti Habibie yang ada mendirikan itu rumah Indonesia di sana. Alhamdulillah sekarang ini ada asrama sudah milik daripada putra putri yang berasal dari Sulawesi, yang namanya KKS. Ada rumah milik yang dimiliki. Kalau masa kami itu tidak ada. Nah, saya sering sama-sama beliau itu berkunjung berziarah ke asrama Malaysia. Siapa diziarah di sana? Sempugita, boleh Malaysia. Itu yang kita ziarahi. Nah, tiba waktu makan dikasih makan. Sering makan dengan mie, tapi lengkap, mie kuah lengkap. Biasanya itu Pak Balena udang, kemudian dengan sayurnya itu, pokoknya lengkap lah. Artinya dari segi gizi sudah sempurna. Tapi setelah pulang, setelah nasu, maka dia kata masuk nasai, dia pun nasta masuk, dia pun orang marin Andre, ya jadi, napa ki benci, dia pun masuk. Allahu Akbar, mana susiki? Allah yarhamu. Ya, beliau juga sudah meninggal dunia. Saya tidak tahu teman-teman waktu di Kairo siapa lagi yang tersisa sekarang ini yang belum menyeberang ke negeri seberang. Ustaz Sabir Musi sudah lewat, Ustaz Daniel sudah lewat, sudah berangkat. Latif Hamidu sudah berangkat. Ya, yang di Makassar ini belum di daerah juga. Yang sama-sama waktu dari Mangkoso, Ustaz Mudasir sudah lewat, Ustaz Wahab sudah lewat, Ustaz Alwi sudah lewat, Ustaz Abbas Rembang sudah lewat, sudah berangkat semua. Ya, tidak tahu kapan nanti ini yang dulu menyusul, karena semua kita ini akan menyusul. Ini satu. Jangan tinggalkan 3 hal selama hidup. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wasalati duha, salat duha. Salat duha. Karena adanya pesanan Rasulullah kepada Abu Hurairah seperti ini, jangan tinggalkan sampai mati. Berarti ulama mengatakan itu adalah sunnat muakkadah.
sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Dan memang walaupun tidak wajib, tetapi siapa yang punya kesempatan untuk melakukannya tetap rugi kalau tidak melakukan. Saya ulangi, siapapun yang punya kesempatan untuk melakukannya rugi kalau tidak melakukannya. Apalagi melakukannya itu tidak berat. Tidak berat. Lebih berat melakukan salat malam. Salat duha ini dilakukan pagi hari dan waktunya sangat longgar. Mulai matahari terbit sampai tengah hari. Sangat longgar. Kemudian yang ketiga, wa alla anamu illa ala witrin. Yang ketiga, jangan tidur kecuali salat witir. Kecuali salat witir. Padahal salat witir ini afdalnya dilakukan sebagai penutup daripada salat malam, penutup daripada salat tahajud. Sampai dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, kalau kamu yakin akan bangun nanti tengah malam, jangan dulu salat witir. Jangan dulu kalau yakin, supaya salat witirmu menjadi penutup. Karena itu afdalnya. Itu afdalnya salat malam itu ditutup dengan ganjil. Ditutup dengan bilangan ganjil, itulah witir. Jadi Nabi mewasiatkan, jika sekiranya kamu yakin akan bangun kalau tengah malam, jangan dulu salat witir. Tetapi kalau kamu ragu-ragu, nah inilah yang dikatakan kepada Abu Hurairah, jangan tidur kecuali salat witir. Jadi macam kita ini yang orang awam, yang belum bisa bangun, kalau di masjid selesai salat isya, lakukan salat sunat 4 rakaat. Jangan hanya 2. 4 rakaat, 2-2. Lakukan. Kalau sekiranya yakin bahwa sulit bangun, tambahlah witir sesudahnya. Tambahlah witir sesudahnya baru pulang. Maka apa nih? Ya. Artinya dipegangilah, dikatakan pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, kalau kita belum biasa bangun, mengapa dilakukan sebelum tidur? Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah seperti itu. Dan sebegitu pentingnya orang melakukan salat witir. Pentingnya orang melakukan salat witir sampai Nabi mengatakan, "Man lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak melakukan witir bukan umat kami. Ya, sebenarnya tidak derona sakarat nekat. Itu hanya untuk menunjukkan pentingnya. Hanya untuk menunjukkan pentingnya itu dilakukan. Al-witru haqqun, al-witru haqqun, al-witru haqqun. Witir itu wajib, witir itu wajib, witir wajib. Wa man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan salat witir bukan golongan kami. Jadi kita yang belum biasa bangun tengah malam, maka sesudah salat isya lakukan 4 rakaat sunat, 2-2. Mengapa bukan 2? Karena kalau 4 ada nilai plusnya yang tidak tanggung-tanggung nilainya. Apa nilai plusnya salat sunat isya ba'dian? Nilai plusnya itu adalah bernilai salat turunnya Lailatul Qadri. Nilai Lailatul Qadri. Jadi boleh kita ini berguyon mengatakan kepada seseorang, hoje iya dek nara malapi ulolongan Lailatul Qadri, tuka weni ulolongan Lailatul Qadri. Guyon. Saya ini bukan nanti Ramadan baru dapat Lailatul Qadri.
Kamu itu nanti Ramadan baru mengejar Lailatul Qadar, tapi saya tiap malam saya dapat Lailatul Qadar. Bagaimana dapatnya? Dengan salat sunat 4 rakaat sesudah salat Isya. Nah, tambahlah dengan witir. Sempat dilakukan di masjid, lakukan, tidak sempat di rumah. Tapi bagi kita biasanya kalau sudah pulang ke rumah mereka ada dah, mereka apa kalah-kalah. Mereka apa kalah-kalah. Ya. Mengenai salat witir itu tadi, kalau yakin akan bangun ya jangan dulu lakukan. Karena afdalnya dijadikan penutup salat tahajud. Ya. Sementara kalau kita belum biasa salat tahajud, mau mendapatkan nilai salat tahajud, jangan lupa 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur itu bernilai salat tahajud. Jadi boleh jadi lagi teka-teki. Ya tu mah tahajud kat tum ka weni. Nadek woto. Tahu aga ya? Tahu aga ya? Nazil itu mah tahajud nadek noto hanya salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi mengatakan itu. Nilai salat sunnah zuhur 4 rakaat sebelumnya qabliyah itu bernilai salat tahajud. Tapi siapa salat juga di sini salat tahajud ikut itu malam anan ni. Ya, inilah bahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pengajian kita berikut. InsyaAllah mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan wartiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Wa sallallahu alaihi wasallam wasallam warhamdulillahalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran besar. Betapa banyak dari kita ini yang mengaku sebagai muslim dan mungkin tidak punya kesibukan, tapi tidak dapat menyempatkan dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Adalah suatu kesyukuran besar. Betapa banyak dari kita ini yang mengaku sebagai muslim dan mungkin tidak punya kesibukan, tapi tidak dapat menyempatkan dirinya untuk menghadiri salat berjamaah. Oleh karena itu, maka kita yang mendapatkan kelapangan dada, kesucian niat, kejernihan pikiran, kebersihan hati, untuk selalu hadir melaksanakan salat jamaah adalah suatu kesyukuran besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan memasuki salat sunat yang lain sesudah salat tahiyat masjid, yaitu salat sunat duha. Ada suatu hal yang menarik ketika kita bicarakan pada Jumat yang lalu mengenai salat sunat tahiyat masjid, di mana di situ dikatakan bahwa siapa yang karena satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melaksanakan tahiyat masjid, maka hendaknya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak 4 kali. Saya dapatkan keterangan dalam kitab ini mengatakan, qala al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan inna mastuhibbal ityanu bihazil kalimatil arba', bahwasanya disunatkan untuk membaca kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat 4 ini, li'annaha salatu sairil khalifah minggir adami, karena sesungguhnya itu adalah salatnya semua makhluk selain daripada manusia. Ini berita penting ini. Mengapa kita disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah? Oleh al-ulama al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan li'annaha salatu sairil khaliqah, karena itu adalah salatnya semua makhluk minggir adami selain daripada manusia, minal hayawanat wal jamadat, daripada hewan-hewan dan benda-benda mati. Kita dapatkan dari Al-Quran, di mana di situ dikatakan semua makhluk Allah
di langit dan di bumi itu bertasbih. Ketika ma fis samawati wal ardi yusabbihu ma fis samawati, semua yang ada di langit dan di bumi. Hanya kita tidak mengerti. Makanya kalau lagi lewat tengah malam ayam berkokok, nak-nakai egana tahu nak cau biai. Moto ni manu mau ni tangga benih memetin rona tok rupa tahu Padahal itu melaksanakan ibadahnya. Melaksanakan ibadahnya. Mega tu dapat orang ini mematin rona. Nah sekarang kita masuki salat duha. Suatu hal yang menarik berkaitan dengan ini, pengakuan Abu Hurairah, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Namanya sendiri adalah Abdurrahman. Sama namanya dengan kameraman kita yang ada duduk di tempat saya ini. Tapi lebih populer, lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya ambo coki-coki, karena suka main-main dengan anak kucing. Dan orang Arab itu sering memberi gelar seseorang itu dengan apa yang bisa menjadi tanda-tanda baginya. Seseorang umpamanya untuk membedakan dia dengan yang lainnya karena dia selalu pakai kacamata, maka diberi nama Abu Nadara, ambo kacamata. Ya, kalau seseorang setiap jalan selalu bawa tas, maka diberikan lagi gelar Abu Shanta, ambo tase. Itu orang Arab. Ini dari Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang ditolak hadisnya oleh saudara-saudara kita dari Syiah, tidak diterima. Makanya tidak mengherankan kalau sering ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan syariat. Ada masukkan dalam YouTube itu azannya Syiah, ada masukkan salatnya Syiah. Ya memang karena rujukan beda. Syiah itu hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka. Selain daripada itu ditolak. Abu Hurairah mengatakan apa? Awsani khalili bisalasin la ada'hunna hatta amut. Saya telah diwasiatkan, diberikan wasiat oleh Khalili, selauku, oleh teman saya yang tiada lain adalah Rasulullah. Karena begitu dekatnya sampai disebut Khalili, bukan saja sahabat, tetapi Khalil. Sama dengan gelar Nabi Ibrahim. Gelar Nabi Ibrahim Khalilullah, Sallauna pun Allah Ta'ala. Pernah dalam riwayat hadis disebutkan bahwa pernah Jibril tanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, tahukah engkau mengapa Allah memberi gelar kepadamu Khalil, Khalilullah? Sallauna pun Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan, dia apa bahan itu? Lalu Jibril
menyampaikan kepada beliau, Allah memberi kamu gelar sebagai temannya selauna bukan karena banyaknya ibadahmu, tetapi karena kemurahanmu, kedermawananmu. Dena wereko batelar pong Allah Ta'ala nasabak pakasiwiamu naik nasabak labomu. Nasabak naitana pong Allah Ta'ala sininna atinna rabak ripancadinna naita makradega gacau labo atimu. Ini siapa yang mau mengikuti jejak Nabi Ibrahim, milikilah sifat dermawan. Di mana Rasulullah mengatakan, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang memiliki sifat dermawan itu, kata Rasulullah, itu adalah dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dekat sama manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, kebalikannya, la seke, la keddi, la kiri gelang, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Jadi pilihan kita, mau dekat sama Tuhan sekaligus dekat sama manusia, sekaligus dekat dengan surga, maka milikilah sifat as-sahih, sifat malabuh. Lalu Nabi seterusnya mengatakan apa? Wal jahilus sahih ahabbu ila Allah minal abidil bakhil. Dia tahu makura-kura pakasiwiana, makura sunnana, parlunna minajagai neka malaboi lebih puji wikipuange. Seseorang yang kurang ibadahnya, hanya melaksanakan yang wajib, sunatnya kurang, tetapi dia memiliki sifat dermawan, kata Rasulullah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seseorang yang tukang ibadah tetapi kiri gelang. Kedekut, bakhil. Ini sifat Nabi Ibrahim. Salah satu sifatnya itu, kalau dia mau makan, dibuka pintu rumahnya, dan di belakang pintu dia duduk menunggu setiap orang yang lewat dipanggil, lepak mai. Atau sini tomat-tomat acala tanya ke komandre engkau tahu jaga nadeka persiapanmu. Ya bukanlah menunjukkan kebahilan kita itu, tapi karena kondisi pada masa itu. Jadi kalau sekiranya itu sudah tidak ada lagi, ya bukalah pintunya. Kemudian mau tahu siapa orang yang senantiasa didoakan malaikat?
Kata Rasulullah, siapa yang selalu siap untuk menunggu tamu untuk diberikan hidangan, maka ia senantiasa didoakan oleh malaikat, didoakan keselamatannya, didoakan keberuntungannya, didoakan rezekinya oleh malaikat. Ini cerita-cerita sedikit Basnas Baru, pengurus Basnas Baru. Sudah lebih 70 daerah yang studi banding di Baru, dan semua ini dikasih makan. Yang bermalam disewakan hotelnya. Sudah lebih 70 daerah, ada yang provinsi, ada yang kabupaten. Yang terakhir ini Lu Raya. Sebelumnya adalah dari provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan 8 kabupatennya. Ada melakukan studi banding. Nah, ketika itu bermalam persis pengajian saya di Masjid Agung Baru, dan selesai pengajian mau bicara-bicara dengan saya tidak berikan kesempatan karena saya pikirkan tidak bisa bicara sebentar, sementara ada tugas saya yang menunggu di rumah. Jadi saya katakan, besok datang ke pesantren. Besok datang pesantren. Kalau ada yang mau dilakukan di kantor Basnas, nanti setelah pulang. Alhamdulillah begitulah. Besoknya datang semua silaturahim, dan sempat dibawa ajang sana. 3 kampus kita di Mangkoso itu dibawa, dan juga makan siang di sana, baru kembali ke Baru. Lalu pengalaman ini pengurus Basnas Baru kalau keluar berkunjung, mereka sendiri yang bayar hotelnya, mereka sendiri yang cari makannya. Si salah aneh loh, tegare. Lalu kenapa melakukan ini? Karena prinsip kalau ada tamu, dia datang itu dengan rezekinya. Apa yang kita berikan kepada mereka itu sebenarnya rezekinya dari Allah. Suatu keberuntungan kita karena kita dijadikan jalan oleh Allah. Ya roh syukuru kena rekon ketamutan di toanai dalet na mete tu boleh kibuangnya. Magi syukuru kini nasabah ini mencaji Allah lengenna. Kita menjadi pintunya. Di situ kesyukuran kita. Dan ingat surah As-Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan, jangan khawatir, ada Dia yang gantikan. Fahuwa yukhlifu, ada huwa menggantikannya, dan menggantikannya lebih daripada yang kau berikan. Ini kata Abu Hurairah, riwayat ini memang salat duha. Ausani khalili bisalasin, saya diwasiati oleh teman saya selauku bisalasin nasabat telugau. Diberi wasiat dalam 3 hal. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah ini adalah teman dekat Rasulullah, dan terbukti itu. Buktinya teman dekat yang paling banyak hadisnya, berarti dia paling banyak menemani Rasulullah. Semua orang yang hidup pada masa Rasulullah dan beriman kepada beliau serta pernah ketemu, semuanya itu diberi gelar sahabat. Saya ulangi, semua orang yang hidup semasa Rasulullah beriman dan pernah ketemu
pernah ketemu dengan beliau, itu semuanya diberi gelar sahabat. Sahabat. Tetapi Abu Hurairah ini selain daripada sahabat, dia khalil. Dia khalil. Buktinya paling banyak hadisnya. Tidak bisa diingkari itu. Dan sebagai khalil, Abu Hurairah mengatakan, saya telah dipesan dengan 3 sesuatu, 3 hal. Agak ngari kalau ini. 3 hal la ada'hunna hatamut, yang saya dilarang untuk meninggalkannya. Jangan tinggalkan ini sampai kamu mati. Itu pesan Rasulullah. Istiqamah kamu melakukan pesan saya ini, yang 3 hal ini sampai kamu mati. Yang pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang 3 hari itu adalah hari 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. 10 telu ompo, 10 4, 10 5. Pernah saya dapati dalam YouTube. Ya, ada seorang ahli yang meneliti itu, ternyata luar biasa itu dampaknya, luar biasa berkahnya. Luar biasa berkahnya. Ya, sisa kita ini yang tukang makan. Tepa masih lagi, tepa kuku wasi rampiangi, maka makofa sikit. Rasulullah sering memberi wasiat kepada seseorang itu sesuai dengan kondisinya. Ada sahabat bertanya, amalan apa yang paling afdal? Nabi melihat, oh ini tukang tidur. Nabi mengatakan, salat malam. Bapak tidur nih. Itu. Ada dilihat yang bertanya, amalan apa paling afdal? Tukang makan ini. Yang paling afdal buat kamu adalah puasa. Ada seseorang yang dilihat masih kek-seke, yang paling afdal kamu ialah bersedekah. Kalau wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah ini adalah umum karena berkah daripada itu. 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Ada orang sudah lancar puasanya. Mengapa lancarnya puasanya itu? InsyaAllah tidak sahur, dia puasa juga. Itu betul-betul sudah, ya, mapuji ni puasa kalina, mapuji ni puasa kalina. Nah, sahabatmu dan resu mau puasa tu. Kalau kita mungkin masih itu jadi pertimbangan. Ganti Andre subuh. Pagalak-galak kita puasa. Kalau kita di Kairo atau belajar di sana di asrama Azhar, untuk sahurnya itu hanya roti. Roti untuk rakyat yang modelnya kayak baret. Di sana disebut isbaladi. Ya, roti kampung. Tapi tinggi kalorinya, tinggi apanya, proteinnya tinggi itu. Itu yang dibagikan kita. Dibagikan kalau tengah malam jam 1 dibagikan kita roti dengan kacang full
bersama-sama dengan Zabadi. Ya, itu susu kental itu yang agak kecut. Apa bahasa asingnya ini? Ya, susu kental itu yang agak kecut. Ada teman dari Manado, keturunan Arab, namanya Ahmad Bahmid. Sekarang profesor, mengajar, dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Baru-baru ini meninggal dunia. Baru-baru ini, belum cukup 1 bulan ini meninggal dunia. Ya, waktu itu dia baru-baru tiba Ramadan, dikasih itu. Ini katanya kurang ajar Mesir, orang Mesir ini, masa kita dikasih susu basi, nasi susu mawari. Padahal tidak, memang begitu. Yang begitu dikasih kita. Ini itulah sahurnya orang Arab, orang Mesir. Nama lupa tahu nama raja mana. Lalu apa kerja kita? Kita itu dibawa naik ke asrama, dibawa naik ke kamar, hanya dipakai untuk memasak. Jadi hanya makanan sampingan, dijadikan makanan sampingan, diminum dengan susu, dimakan itu rotinya, dipakai untuk memasak. Kenapa? Karena kelemahan kita ini orang Melayu, apapun dimakan kalau tidak ketemu dengan nasi belum kenyang. Coba ingat peristiwa dari Tanah Suci waktu di Arafah itu tidak masuk Katrin. Ada roti, tapi bagi masyarakat kita ini orang Melayu itu tidak kenyang. Saya ingat ya, saudara kita Al-Ustaz Basri Daud, anak Nandri Kurutah, Daud Ismail Sote. Saya sama-sama beliau di Kairo. Biasa pergi ziarah ke asrama Malaysia, agak dekat dengan asrama Azhar, asrama Malaysia. Itu orang Malaysia hebatnya, ada asrama dibuatkan oleh pemerintah pusat, ada lagi asrama dibuatkan oleh pemerintah daerah. Kita semasa saya tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jangankan asrama, kantor pun untuk sekretariat mahasiswa tidak ada. Hanya disewa sendiri oleh mahasiswa di satu tempat namanya Babul Luk. Nanti Habibie yang ada mendirikan itu rumah Indonesia di sana. Alhamdulillah sekarang ini ada asrama sudah milik daripada putra putri yang berasal dari Sulawesi, yang namanya KKS. Ada rumah milik yang dimiliki. Kalau masa kami itu tidak ada. Nah, saya sering sama-sama beliau itu berkunjung, berziarah ke asrama Malaysia. Siapa diziarah di sana? Sempu kita, boleh Malaysia. Itu yang kita ziarahi. Nah, tiba waktu makan dikasih makan. Sering makan dengan mie, tapi lengkap, mie kuah lengkap. Biasanya itu Pak Balena udang, kemudian dengan sayurnya itu, pokoknya lengkap lah. Artinya dari segi gizi sudah sempurna. Tapi setelah pulang, setelah nasu, maka dekat. Dia pakai tak masuk nasai. Dia pernah setelah masuk, dia pun orang mana Andre. Ya jadi, napa ki benci, napa benci. Dia pernah masuk. Allahu Akbar. Mana susiki? Allah yarhamu. Ya, beliau juga sudah meninggal dunia. Saya tidak tahu teman-teman waktu di Kairo siapa lagi yang tersisa sekarang ini yang belum menyeberang ke negeri seberang. Ustaz Sabir Musi sudah lewat, Ustaz Daniel sudah lewat, sudah berangkat. Latif Hamidu sudah berangkat. Ya, yang di Makassar ini belum di daerah juga. Yang sama-sama waktu yang dari Mangkoso, Ustaz Mudasir sudah lewat, Ustaz Wahab sudah lewat, Ustaz Alwi sudah lewat, Ustaz Abbas Rembang sudah lewat, sudah berangkat semua.
Ya, tidak tahu kapan nanti ini yang dulu menyusul. Karena semua kita ini akan menyusul. Ini satu. Jangan tinggalkan 3 hal selama hidup. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wasalati duha. Salat duha. Salat duha. Karena adanya pesanan Rasulullah kepada Abu Hurairah seperti ini, jangan tinggalkan sampai mati. Berarti ulama mengatakan itu adalah sunnat muakkadah. Sunnat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Dan memang walaupun tidak wajib, tetapi siapa yang punya kesempatan untuk melakukannya tetap rugi kalau tidak melakukan. Saya ulangi, siapapun yang punya kesempatan untuk melakukannya rugi kalau tidak melakukannya. Apalagi melakukannya itu tidak berat. Tidak berat. Lebih berat melakukan salat malam. Salat duha ini dilakukan pagi hari dan waktunya sangat longgar. Mulai matahari terbit sampai tengah hari. Sangat longgar. Kemudian yang ketiga, wa alla anamu illa ala witrin. Yang ketiga, jangan tidur kecuali salat witir. Kecuali salat witir. Padahal salat witir ini afdalnya dilakukan sebagai penutup daripada salat malam, penutup daripada salat tahajud. Sampai dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, kalau kamu yakin akan bangun nanti tengah malam, jangan dulu salat witir. Jangan dulu kalau yakin, supaya salat witirmu menjadi penutup. Karena itu afdalnya. Itu afdalnya salat malam itu ditutup dengan ganjil. Ditutup dengan bilangan ganjil, itulah witir. Jadi Nabi mewasiatkan, jika sekiranya kamu yakin akan bangun kalau tengah malam, jangan dulu salat witir. Tetapi kalau kamu ragu-ragu, nah inilah dikatakan kepada Abu Hurairah, jangan tidur kecuali salat witir. Jadi macam kita ini yang orang awam, yang belum bisa bangun, kalau di masjid selesai salat isya, lakukan salat sunat 4 rakaat. Jangan hanya 2. 4 rakaat, 2-2. Lakukan. Kalau sekiranya yakin bahwa sulit bangun, tambahlah witir sesudahnya. Tambahlah witir sesudahnya baru pulang. Maka pun nih, ya. Artinya dipegangilah, dikatakan pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, kalau kita belum biasa bangun, mengapa dilakukan sebelum tidur? Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah seperti itu. Dan sebegitu pentingnya orang melakukan salat witir. Pentingnya orang melakukan salat witir sampai Nabi mengatakan, "Man lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak melakukan witir bukan umat kami. Ya, sebenarnya tidak derona sakarat nekat. Itu hanya untuk menunjukkan pentingnya. Hanya untuk menunjukkan pentingnya itu dilakukan. Al-witru haqqun, al-witru haqqun, al-witru haqqun. Witir itu wajib, witir itu wajib, witir wajib. Amal yutir falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan salat witir bukan golongan kami. Jadi kita yang belum biasa bangun tengah malam, maka sesudah salat isya lakukan 4 rakaat sunat, 2-2. Mengapa bukan 2? Karena kalau 4 ada nilai plusnya.
yang tidak tanggung-tanggung nilainya. Apa nilai plusnya salat sunat Isya Ba'diyah? Nilai plusnya itu adalah bernilai salat turunnya Lailatul Qadri. Nilai Lailatul Qadri. Jadi boleh kita ini berguyon mengatakan kepada seseorang, hoja iya dek nara malapi ulolongan Lailatul Qadri, tuka weni ulolongan Lailatul Qadri. Guyon. Saya ini bukan nanti Ramadan baru dapat Lailatul Qadri. Kamu itu nanti Ramadan baru mengejar Lailatul Qadri, tapi saya tiap malam saya dapat Lailatul Qadri. Bagaimana dapatnya? Dengan salat sunat 4 rakaat sesudah salat Isya. Nah, tambahlah dengan witir. Sempat dilakukan di masjid, lakukan, tidak sempat di rumah. Tapi bagi kita biasanya kalau sudah pulang ke rumah mereka ada dah, mereka apa kalah-kalah. Mereka apa kalah-kalah. Ya. Mengenai salat witir itu tadi, kalau yakin akan bangun ya jangan dulu lakukan. Karena afdalnya dijadikan penutup salat tahajud. Ya. Sementara kalau kita belum biasa salat tahajud, mau mendapatkan nilai salat tahajud, jangan lupa 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur itu bernilai salat tahajud. Jadi boleh jadi lagi teka-teki, ya tu mah tahajud ka tum ka weni, nadek woto, tahu agak ya. Tahu agak ya. Nasi itu mah tahajud nadek noto hanya salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi mengatakan itu. Nilai salat sunat zuhur 4 rakaat sebelumnya qabliyah itu bernilai salat tahajud. Tapi siapa salat juga di sini salat tahajud ikut itu malam mana ni? Ya, inilah bahasa kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pengajian kita berikut. InsyaAllah mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wasallam warhamdulillahalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.